Artinya, kalau sampai ditempuh upaya-upaya ini, maka sangat tidak masuk akal dan di luar kewajaran. Masa jaksa penuntut umum mengajukan banding pada hari sama dengan hari vonis diputuskan, lalu pada hari yang sama juga pengadilan tinggi mengeluarkan penetapan penahanan. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi, itu jelas kezaliman yang luar biasa, tujuannya tidak lain, tidak bukan semata-mata untuk memenjarakan Habib Bahar bin Smith. Maka yang seharusnya Habib Bahar bin Smith beberapa hari ini, besok ini sudah bebas sesuai dengan vonisnya, dengan adanya mungkin penetapan pengadilan tinggi yang kita antisipasi ini, jelas sekali ini ada niat jahat untuk menahan dan menghukum Habib Bahar bin Smith lebih lama dan ini udah terbaca gitu kan. Luar biasa jahat ini, berarti ada pihak yang jelas-jelas sangat memiliki kuasa yang bisa mempermainkan hukum seenaknya. Jadi hukum ini fix bukan untuk tujuan keadilan, bukan untuk ketertiban, tapi semata-mata untuk memenjarakan orang. Artinya kalau kita bicara diskriminasi penegakan hukum, hal ini terjadi. Kenapa? Yang lain nggak dapat perlakuan kayak gitu, kenapa Habib Bahar dapat? Kan diskriminasi. Kemudian equality before the law udahlah lupakan. Penegakan hukum untuk mencapai keadilan udahlah lupakan. Kenapa? Jaksa tidak menempuh upaya tersebut kepada terdakwa lain kok. Artinya apa? Jangan bicara keadilan lah, kejauhan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cak Slamet dan PKAD-nya yang selalu setia menyuarakan kebenaran dan keadilan, dan juga pemirsa PKAD channel sekalian, juga Bang Ahmad Mas Ahmad Kumazinuddin dan Ustaz Novel Bamukmin. Terima kasih juga atas atensinya. Baik, jadi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Poin-poinnya yang pertama adalah bahwa kasus KM50 alhamdulillah memiliki nafas panjang dan juga amunisi tanda petik baru ya. Ya, kenapa itu? Karena di sini jelas berarti terkait dengan dugaan penyiksaan terhadap 6 syuhada itu ada titik terang untuk bisa digali lagi kebenaran dan juga fakta-faktanya, karena ada sesuatu yang menarik bahwa di vonis majelis hakim itu juga mengungkit-ungkit dan juga membawa serta menyebut-nyebut soal buku putih TP3 gitu loh. Di situ memuat berbagai fakta, menuai laporan yang selama ini seakan-akan diabaikan oleh pemangku kebijakan publik seperti itu. Nah, alhamdulillah ini jadi presiden baik insya Allah gitu kan, yang saya mau garis bawahi terkait dengan vonis Habib Bahar yang kemarin sudah sama-sama kita dengar bersama-sama. Kemudian yang kedua, terkait dengan vonis, saya mau sampaikan dulu tadi, Mas Ahmad tadi mau klarifikasinya, maka saya sampaikan. Jadi gini, Habib Bahar itu ditahan 3 Januari 2021. Berarti 3 Januari, kalau sampai 3 Agustus jatuhnya berapa bulan tuh? Saat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. Nah, dari 7 bulan itu ada bantar yang kurang lebih 1 bulan. Itu tidak dihitung, berarti 6 bulan. Nah, 6 bulan 15 hari, kalau 6 bulan jatuhnya genap 3 Agustus 2022. Nah, ditambah saat ini, sekarang ini tanggalnya itu adalah tanggal 17. Berarti 18 Agustus besok itu jatuh genap 6 bulan 15 hari. Sehingga Habib Bahar dalam hal ini harus keluar demi hukum, karena sudah selesai menjalani masa hukuman. Sudah belok lah seperti itu. Nah, tapi yang menarik begini, ada informasi bahwa ada banding dari pihak kejaksaan, gitu kan, dan itu merupakan suatu keniscayaan. Nah, tapi yang menarik, apakah mungkin, pertanyaan saya gitu, apakah mungkin penetapan itu permohonan banding, kemudian ada perpanjangan penahanan yang mungkin diajukan oleh jaksa
gitu kan, oleh pengadilan tinggi, dimintakan oleh jaksa melalui tangan pengadilan tinggi, apakah mungkin dalam satu hari ini libur gitu kan, apakah mungkin besok gitu kan. Nah, kalau ada, maka ini luar biasa sekali gitu kan. Bagaimana bisa dalam suatu hari yang ekspres gitu kan, dalam hari-hari yang kilat itu, tapi dapat memenuhi berbagai hal yang memang secara prosedur memang itu memungkinkan gitu kan. Nah, saya bicara ini mengantisipasi. Ini kalau memungkinkan perpanjangan penahanan dilakukan oleh pengadilan tinggi atas permohonan dari permintaan dari pihak kejaksaan. Ini kan waktunya cepat. Baru kemarin tanggal 16 banding, pengiriman berkas, kemudian apa segala macam yang memungkinkan ke perpanjangan sampai 1 bulan kurang lebih ya, berarti sampai September gitu. Apakah mungkin setelah itu dari sampai waktu itu apakah mungkin ada kurang dari 1 bulan itu ada keputusan pengadilan tinggi gitu kan? Itu menurut saya yang harus digarisbawahi juga gitu kan. Apakah mungkin hal tersebut? Nah, ini perlu kita antisipasi. Artinya, kalau sampai ditempuh upaya-upaya ini, maka sangat tidak masuk akal dan di luar kewajaran. Masa jaksa penuntut umum mengajukan banding pada hari sama dengan hari vonis diputuskan, lalu pada hari yang sama juga pengadilan tinggi mengeluarkan penetapan penahanan. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi, itu jelas kezoliman yang luar biasa, tujuannya tidak lain, tidak bukan semata-mata untuk memenjarakan Habib Bahar bin Smith. Luar biasa ini permainan hukum ini luar biasa. Jadi hukum ini dipermainkan dan diacak-acak. Dengan keluarnya penetapan penahanan yang waktunya lebih lama dari vonis PN, gitu. Kalau misalnya itu terjadi, maka yang seharusnya Habib Bahar bin Smith beberapa hari ini besok nih sudah bebas ya sesuai dengan vonisnya. Dengan adanya mungkin penetapan pengadilan tinggi yang kita antisipasi ini, jelas sekali ini ada niat jahat ya untuk menahan dan menghukum Habib Bahar bin Smith lebih lama dan ini udah terbaca gitu kan. Luar biasa jahat ini. Berarti ada pihak yang jelas-jelas sangat memiliki kuasa yang bisa mempermainkan hukum seenaknya. Jadi hukum ini fix bukan untuk tujuan keadilan, bukan untuk ketertiban, tapi semata-mata untuk memenjarakan orang. Ya, semoga hal-hal tersebut dihindari. Kalaupun ini terjadi, semoga semuanya dibalas sebagaimana Allah balas ya kezaliman ini ketika peristiwa KM 50 dibalas melalui peristiwa Duren 3 ya. Jangan pada nggak tobat lah untuk merekayasa hukum untuk kezaliman. Nah, terakhir saya mau sampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan juga penghargaan serta rasa terima kasih kepada berbagai pihak ya, kepada para netizen, kepada media gitu kan, pakar-pakar ya, Bang Mas Ahmad dan juga yang lain-lainnya yang terus menyuarakan kebenaran terkait dengan kasus Habib Bahar ini ya. Persidangan ini terus berjalan, kita kawal terus ya. Luar biasa, hasilnya juga sangat menggembirakan secara hasil di pengadilan negeri ya. Kita mungkin tidak menyeluruh kita harapkan sesuai yang kita harapkan, tapi ini patut kita apresiasi dan patut kita syukuri. Kemudian kepada pihak terkait dengan keadilan insya Allah gitu kan, yang memang diyakini oleh beliau-beliau, dan kami berterima kasih. Semoga Allah membimbing dan selalu melindungi para majelis hakim umat. Demikian, Cak. Iya, Bang Aziz. Artinya sebagaimana yang ditangkap oleh publik, Habib Bahar belum bebas ya, dan ada persoalan yang terkait dengan tadi yang antum sampaikan, ada banding yang dilakukan pihak kejaksaan. Dan seperti apa nanti upaya hukum yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum, Bang Ahmad? Jelas kalau banding kita akan kontra memori bandingnya kita akan buat, dan juga yang kita antisipasi hari besok ini. Nah, besok ini ada manuver apa dari pihak pengadilan tinggi ataupun dari pihak kejaksaan terkait dengan dugaan tebak-tebakan rekayasa yang mungkin dilakukan, yang saya katakan tadi, yang saya barusan jelaskan panjang lebar tadi, yang itu sangat memungkinkan dilakukan oleh mereka. Ya, sangat memungkinkan meskipun sangat tidak masuk akal dan tidak logis seperti itu. Dan dalam sejarah itu saya belum pernah lihat ya ada kasus seperti ini gitu kan. Apa saya lupa atau saya belum mengalami, saya nggak tahu. Tapi setahu saya tidak ada. Itu banding langsung dengan permohonan penetapan, itu berarti kerjanya serius banget itu hari itu juga. Artinya kalau kita bicara diskriminasi penegakan hukum, hal ini terjadi. Kenapa? Yang lain nggak dapat perlakuan kayak gitu, kenapa Habib Bahar dapat? Kan diskriminasi. Kemudian equality before the law udahlah lupakan. Penegakan hukum untuk mencapai keadilan udahlah lupakan. Kenapa? Jaksa tidak menempuh upaya tersebut kepada terdakwa lain kok, gitu kan. Artinya apa? Jangan bicara keadilan lah, kejauhan. Ini nggak masuk akal, dan kalau kita bicara keadilan, jelas bukan itu tujuannya. Tujuannya itu memenjarakan Habib Bahar. Kalau itu terjadi, maka kita lihat besok. Demikian. Ya, Bang Aziz.
Tadi sudah agak detail disampaikan oleh Bang Ahmad Husnuddin, tapi saya ingin mengkonfirmasi saja, benarkah memang putusan vonis itu akhirnya memang diletakkan hanya pada pasal 1, pasal 15 mengenai kurang lengkapnya untuk menyampaikan informasi mengenai kasus KM50. Sejauh apa keputusan yang hakim sudah tetapkan vonisnya, kira-kira terhadap masa depan untuk bisa apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Husnuddin mendorong agar novum peninjauan kembali bisa hadir atau melalui informasi-informasi yang didorong oleh proses hukum yang sekarang ini ada dalam konteks pembahasan mengenai proses hukum Verdi Sambo. Apakah memang seberapa ini kemungkinannya bisa terkait dengan itu untuk dorongan kasus-kasus yang lain, terutama KM50, Bang Aziz Yanuar? Gimana tadi saya kurang jelas. Jadi yang ditetapkan sebagai dasar vonis penetapan 6 bulan 15 hari, kalau saya nggak nangkep tadi, salah nangkep dari Bang Ahmad Husnuddin, pasal 15 mengenai kurang lengkapnya menyampaikan informasi mengenai KM50. Seberapa jauh itu nanti akan bisa menentukan dorongan untuk bisa menindaklanjuti proses hukum atau mengungkap kembali KM50, itu maksud saya. Ya, terima kasih. Jadi gini, yang divonis itu dasarnya betul pasal 15, yaitu siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti pertama, kemudian berkelebihan atau tidak lengkap, gitu kan. Nah, seperti itu unsur-unsur asal beberapa unsurnya lah, gitu kan maksud saya. Nah, unsur-unsur itu tersebut yang memang dituduhkan terkait dengan statement Habib Bahar di Cibisoro beberapa waktu yang lalu terkait dengan statement kondisi 6 syuhada dan juga Habib Rizik ditahan karena maulid kan segitu. Nah, bagaimana vonis ini bisa mempengaruhi? Ya tadi saya sudah sampaikan soal KM50 ini bisa encourage juga gitu kan, dan juga bisa menguatkan pada akhirnya, menambah amunisi, menambah perbadaharaan, menambah khasanah kita untuk penegakan hukum kasus KM50, bahwa ada beberapa hal yang terkait kasus KM50 antara lain buku TP3 tadi itu menjadi suatu hal yang diperhitungkan. Artinya ini memiliki kekuatan hukum seperti itu kan, dari segi pembuktian itu bisa diambil jadi referensi seperti itu. Nah, kemudian juga karena kenapa di situ kita jelas-jelas dalam pembelaan mengatakan bagaimana vonis dari putusan di persidangan di yang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan banyak kontradiksi di dalam situ gitu kan. Nah, kontradiksi itu kita tuangkan juga dalam penjelasan di pledoi kita di kasus Habib Bahar ini. Kemudian terkait dengan kasus Verdi Sambo tadi kan gitu kan, Duren 3. Nah, menurut saya ada benang merah. Benang merahnya apa itu? Yang pertama, benang merah kekerasan. Di mana ya soal KM50 juga ada kekerasan. Kan begitu. Kemudian yang tidak kalah penting dari kekerasan itu sendiri adalah benang merah kedua adalah benang merah rekayasa. Bagaimana suatu rekayasa itu dibuat untuk menutupi suatu kasus atau untuk membuat kasus baru. Seperti itu. Ini terlihat jelas dalam kasus KM50 di mana dugaan rekayasa itu kami bongkar, kami mengambil sumber dari hasil otopsi dan juga putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu keterangan-keterangan itu saling kontradiksi, saling kontradiktif. Apakah mungkin, pertanyaan saya kepada publik, satu fakta satu kejadian ada dua fakta. Apakah itu mungkin gitu kan? Nah, menurut saya kalau memang hal tersebut tidak mungkin, pastikan something wrong gitu loh. Pastikan ada dugaan rekayasa. Ada satu fakta nih kejadian. Misalnya ada buah kelapa jatuh hari ini. Itu di depan rumah kita. Di belakang Cak Slamet tuh ada pohon kelapa tuh. Nah, di belakangnya tuh. Nah, pohon kelapa tuh langsung ada buah kelapanya jatuh satu. Itu kan suatu kejadian. Apakah kemudian ada berbagai fakta di situ? Apakah yang jatuh ternyata pohon durian? Kan enggak. Gitu. Bagaimana bisa ketika yang jatuh pohon kelapa, lalu kita beritakan ini pohon durian? Nah, berbeda kan antara pohon durian sama pohon kelapa. Kemudian yang jatuh ternyata pohon kelapanya, bukan buah kelapanya. Faktanya kan buah kelapanya aja yang jatuh. Saya mau menganalogikan, menyamakan pola berpikir ya supaya gampang, sederhana seperti itu. Nah, kasus KM50 juga itu kan ada berbagai versi. Pertama seperti apa, penjelasan yang kedua berubah-ubah, itu jelas gitu loh. Kemudian ada hal-hal yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh publik gitu kan.
itu jelas gitu kan. Kemudian belum lagi kalau kita bongkar hasil otopsinya, keterangan para dokter otopsi, kemudian fakta-fakta penjelasan oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan atau pembunuhan terhadap 6 syuhada, itu bertentangan satu sama lain gitu loh. Nah, dugaan rekayasa ini makin menguat di kasus di sidang Habib Bahar. Bagaimana orang di BAP hari ini tapi bikin akun YouTube-nya kemarin besok gitu kan. Bagaimana dia komen YouTube-nya besok, lalu dia BAP hari ini. Nggak masuk akal kan? Gitu loh. Kemudian rekayasa banyak sekali yang saya mau jelaskan, ini nggak selesai acara ini kalau saya mau bongkar, karena itu kan persidangan lama, kita bongkar saksi-saksi itu bagaimana rekayasa terjadi gitu kan. Ini menurut saya benang merahnya dua, budaya kekerasan atau benang merah kekerasan, yang kedua adalah benang merah rekayasa kasus. Menurut saya ini harus segera dihentikan. Nah, belum lagi kalau lihat kita kasusnya Ferdy Sambo gitu kan. Jadi sebenarnya benang merahnya itu, Cak, kalau saya boleh ambil intinya adalah di sini ada kekerasan gitu kan. Di sini ada rekayasa kasus gitu. Di semua hal. Dan menurut saya case building mode seperti ini ya, maksud saya rekayasa itu ada yang nggak ada kasus dibikin kasus, ada yang ada kasus dibikin nggak ada kasus, ada yang ada satu kasus, kasusnya A tapi dibikin kasus B, seperti itu. Ini rekayasa, jadi termasuk rekayasa juga. Tidak faktual gitu loh, tidak apa adanya, tidak transparan gitu kan. Nah, maksud saya ini yang harus jadi kepedulian kita semua, karena berbagai carut marutnya ini ya muaranya kedua ini. Ya, di samping tentu saja ada grand design, maksudnya apa ya, untuk memenjarakan orang, itu kita tahu, tapi kan memenjarakan itu mereka butuh legitimasi, butuh underlying lah gitu kan, seperti itu. Nah, itulah yang saya sampaikan. Demikian, Cak.